Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. 9 tangisan adalah kaisar puncak sementara Ghost Sparrow adalah dewa yang sunyi dan megah. Dewa Serigala Rapas lebih lemah dengan 12 buah suci. Namun demikian, ketiganya berdiri di puncak dunia ini. Sayangnya, pot itu melenyapkan teknik terbaik dan hukum pahala mereka. Mereka ingin melawan sejenak sebelum langsung terkena olehnya. Ketakutan akan kematian muncul di hati mereka. Meskipun mereka selamat dari banyak cobaan di masa lalu, cobaan ini tidak merusak keberanian dan kepercayaan diri mereka. Sekarang, mereka mempelajari arti sebenarnya dari menjadi ikan di talenan atau dalam hal ini, berada di dalam panci. Organmu harus dibersihkan dengan api sebelum ditambahkan ke sup. Li Qiye berkata sambil tersenyum. Tidak, ketiganya langsung memahami niatnya. Sayangnya, api daunnya turun dan menggorengnya, menyebabkan mereka berteriak kesakitan. Ini adalah nasib penjahat, kata Li Qiye. Kelompok virtuoso bergidik setelah melihat ini. Api daunnya sangat mengerikan dan bisa menguranginya menjadi abu. Namun, dia sengaja mengendalikannya hanya untuk membakar aura dan energi jahat mereka. Akhirnya, hanya minyak yang terdiri dari esensi mereka yang tersisa di dalam panci. Mengingat kultivasi mereka, mereka memiliki kekuatan dao yang cukup, energi duniawi, dan kekacauan. Orang-orang harus berpesta dulu meskipun hari ini adalah harimu. Li Qiye mengatakan kepada Ocean Gaze, mereka akan menjadi bagian dari perayaan. Silahkan, Ocean Gaze tidak punya masalah dengan ini. Tentu saja, kata-kata Li Qiye adalah hukum pada saat ini. Li Qiye kemudian mengirim panci ke udara dan memiringkannya untuk menuangkan minyak. Itu tersebar ke pulau-pulau dan kerajaan Liga Kekaisaran. Kesuburan tanah membaik, rumput dan tanaman akan berubah menjadi bahan alkimia yang berharga hanya dalam waktu singkat. Makhluk hidup mendongak dan melihat hujan aneh mengguyur. Bagi manusia, sedikit terserap saja akan meningkatkan umur mereka secara drastis. Ini seharusnya menjadi titik sakit bagi kaisar dan dewa yang sunyi, kerabat mereka direduksi menjadi esensi. Namun, mereka tidak memiliki keluhan mengingat sifat keji para korban. Goldblade dan Luoxia berkeringat dengan lutut gemetar. Ini bisa menjadi hasil mereka jika mereka tidak menggeser aliansi mereka. Mau kemana? Kata Li Qiye. Puncak pencarian abadi menyusut selama proses hujan, ingin berlari sementara Li Qiye terganggu. Heavenly Crane menemukan Li Qiye tak terduga dan tidak bisa mengalahkannya. Menjadi tawanan berarti menderita nasib yang berpotensi lebih buruk, karenanya pelarian rahasianya. Ah, aku tidak ingin mengganggumu lagi. Nada suaranya sangat berubah. Kamu sudah tahu kamu tidak akan pergi dari sini hidup-hidup. Li Qiye menyeringai. Bangau surgawi tidak memiliki tanggapan pada awalnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan, saya tidak percaya saya pernah menyinggung Anda sejak debut dao saya, bukan Desolate Frontier juga. Kurasa, Li Qiye membelai dagunya. Bangau surgawi ragu-ragu sejenak dan memilih hidup daripada martabat. Dia berkata, saya buta karena telah menyinggung perasaan Anda, Tuan, maafkan saya. Dia tidak seterang-terangan Nine Chris dan Ravenous Wolf God karena dia peduli dengan reputasinya. Mengapa saya harus? Li Qiye tersenyum. Dia memikirkannya sebelum menjawab, Tuan, saya tidak melakukan kekejaman apapun sejak debut dao saya. Rekan-rekan Taois di sini dapat memberikan masukan mereka. Virtuoso dan yang lainnya bertukar pandangan. Tentu, dia tidak melakukan banyak hal jahat meskipun berada di peringkat pertama, terutama jika dibandingkan dengan orang-orang yang baru saja disempurnakan sebelumnya. Saya mencari dao dengan hati-hati dan teliti, memaksakan pengaturan diri dan batasan. Dia berkata dengan tulus, saya mulai di Secret Mountain dan kemudian Akademi Anggrek, selalu mematuhi aturan tanpa gagal.
Dia berhenti sejenak dan membungkuk ke arah Virtuoso dan Tousan Ai. Rekan-rekan Taois, kalian berdua juga berasal dari Akademi Anggrek dan pasti pernah mendengar ceritaku. Keduanya bertukar pandangan. Virtuoso mengangguk dan berkata, "Ya, saya mendengar tentang bakat Anda dan tidak ada yang keji. Ini memang kebenaran." Heavenly Crane dimulai di Secret Mountain dan bergabung dengan Akademi Anggrek kemudian, dipuji karena menjadi yang paling berbakat di generasinya. Tentu saja, jika Bangau Surgawi adalah orang jahat selama masa mudanya, dia tidak akan diterima di kedua akademi. Namun, dia tidak puas dengan keduanya dan pergi untuk mencari Dao sendiri. Dia menemukan kesuksesan dan menjadi seorang kaisar, tidak berhenti sampai tingkat primal. Dia adalah seorang kultivator sejati sampai bagian ini tanpa ruang untuk kritik. Saya menunjukkan disiplin dan komitmen pada Dao. Saya tidak menyesal dan bertindak dengan hati nurani yang bersih selama paruh pertama hidup saya. Kata Bangau Surgawi. Ini bisa dikonfirmasi. Ocean Gaze mengangguk setuju karena dia ada di sana karena umurnya yang panjang. Terima kasih telah berbicara atas nama saya, rekan Taois. Intimidasi Heavenly Crane digantikan oleh kerendahan hati dan kesopanan. Meskipun dia adalah puncak, yang lain membayangkan dia membungkuk ke arah Ocean Gaze. Setelah jeda sejenak, dia berkata, menjadi penjahat peringkat pertama saya adalah masalah keadaan. Saya menyatu dengan puncak dan menjadi penguasa pulau-pulau. Para penjahat berlari ke sini karena mereka tidak punya tempat lagi, aku mengasihani mereka dan membawa mereka masuk. Sekarang kamu terdengar seperti orang baik. Pulau itu bukan tempat kebajikan tetapi daerah yang menyembunyikan kotoran dan korupsi. Goldblade menggelengkan kepalanya. Rekan Taois Goldblade, kamu berakhir di sana ketika kamu terjebak di sudut. Ini berlaku untuk Kaisar Iblis juga. Saya adalah orang tua yang hidup dalam kesendirian, tidak menyadari bahwa para pengungsi baru menyimpan kejahatan yang begitu besar. Kata Bangau Surgawi. Luoxia dan Goldblade setuju ada beberapa kebenaran untuk ini. Selain itu, mereka menemukan keamanan di Isles of Evil berkat leluhur primal ini. Saya menemukan perlindungan di sini, itu benar. Luoxia mengangguk. Terima kasih, Kaisar Iblis. Heavenly Crane berkata, selama waktu saya di sini sebagai penjahat peringkat pertama, saya tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat atau mengganggu orang lain. Bukankah itu benar, rekan-rekan Taois? Ya, tidak ada yang jahat, setidaknya kurang dari bandit sepertiku. Goldblade mengakui. Benar, kata Luoxia. Meskipun Bangau Surgawi tentu saja memiliki pikiran jahat, dia tidak pernah melakukan apapun selama periode ini. Dia hidup tertutup seperti pertapa dan tidak pernah memerintahkan penjahat lainnya. Terima kasih sekali lagi. Saya adalah orang tua yang kesepian dan ingin lebih banyak orang ada sebelum kematian saya. Selain itu, saya tidak memiliki kendali atas pengunjung baru. Kata Bangau Surgawi. Betapa meyakinkan, aku hampir mulai mempercayaimu. Tepuk tangan meriah diperlukan. Li Qiye bertepuk tangan. Terima kasih, Tuan. Orang bisa membayangkan Bangau Surgawi membungkuk rasa terima kasih. Jadi ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, Anda sebenarnya adalah orang baik yang tidak pernah melakukan kesalahan. Li Qiye bertanya. Baik, Bangau Surgawi ragu-ragu sejenak. Sebelum menjawab, tidak, Tuan, saya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Saya menginginkan pendamping Dao dengan niat yang tidak murni, ingin menggunakannya sebagai kuali kultivasi. Ketika saya gagal, saya memurnikan kerajaan menjadi jiwa-jiwa pendendam, perbuatan yang benar-benar jahat. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Dia melanjutkan, tapi saya dihukum karena itu, leluhur staf menghancurkan tubuh dan jiwa saya sehingga saya terjebak di sini, tidak bisa pergi. Puncak ini adalah penjara saya. Apakah Anda pikir dosa Anda telah cukup ditebus? Li Qiye tersenyum. Kau tidak akan berani mengatakannya. Bangau Surgawi berkata, tetapi, jika saya boleh bertanya, Kaisar dan Dewa yang sunyi di sini telah menumpahkan darah,
siapa di antara mereka yang telah dihukum? Saya yakin jumlah nyawa yang hilang cukup besar. Saya ingat seseorang ingin menghancurkan Liga Kekaisaran dan menangkap 3 kaisar wanita. Tentang apa itu? Li Qiye membelai dagunya. Tuan, Anda tahu saya impoten, saya hanya melakukan tindakan agar tidak ada yang mengetahuinya. Heavenly Crane benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Yang lain ingin tertawa tetapi tidak bisa melakukannya. Liga Kekaisaran akan dihancurkan tanpa campur tangan saya, kata Li Qiye. Ya, Tuan, itu salahku lagi. Terima kasih telah mencegah saya melakukan dosa besar lainnya. Bangau Surgawi mengakui. Li Qiye terkekeh dan bertanya kepada kelompok Ocean Gaze, jika itu masalahnya, katakan padaku, haruskah aku memaafkan penjahat ini? Mereka bertukar pandangan dan merenung. Dari sudut pandang mereka, Heavenly Crane bukan hanya penjahat tetapi juga musuh mereka. Jika itu saya akan membunuhnya. Tetapi jika saya hanya hakim, maka itu sulit untuk dikatakan. Bagaimanapun, dosanya tidak mengerikan dibandingkan dengan orang lain di sini. Kata Goldblade. Saya setuju, rekan Taois. Kata Bangau Surgawi. Membunuh. Kata Luosha. Kaisar Iblis, mengapa demikian? Apakah Anda akan selamat tanpa perlindungan saya? Tidak, kamu akan ditangkap dan dianiaya sebagai pengkhianat oleh Trinitas. Bangau Surgawi terkejut mendengar ini. Iya, Anda memang membantu saya ketika saya membutuhkannya, tetapi ini adalah 2 hal yang terpisah. Katanya, aku tidak bisa dianggap sebagai penjahat sejati, jadi mengapa kamu mendorongku sampai mati? Kami tidak memiliki keluhan di antara kami. Katanya, dia mengangguk, ya, tetapi karena kamu mampu melakukan kejahatan di masa lalu, kamu akan melakukan sesuatu yang lebih buruk di masa depan. Itu hanya anggapan Anda tentang peristiwa yang belum terjadi. Haruskah aku mati untuk sesuatu yang belum kulakukan? Katanya, kamu mencoba menghancurkan aliansi kekaisaran hari ini, dan besok kamu akan melakukannya ke sekte lain atau melahap orang lain. Kepulauan jahat telah runtuh sehingga kamu bebas berkeliaran di dunia, membiarkanmu pergi sama dengan melepaskan harimau kembali ke gunung. Katanya, tapi Tuan menghentikannya. Heavenly Crane tidak memiliki balasan yang kuat untuk ini. Menarik, kamu telah membunuh banyak orang dalam hidupmu, memandang mereka seperti semut. Apakah Anda pernah membiarkan mereka memohon belas kasihan atau beralasan dengan Anda? Aku hanyalah seekor semut di hadapanmu, tetapi kamu baik hati dan penuh belas kasihan, abadi tertinggi sejati. Bangau Surgawi terkekeh canggung. Tidak perlu sanjungan. Li Qiye melambai acuh tak acuh dan berkata, Kaisar Iblis tidak salah. Jika hatimu telah jatuh ke dalam kegelapan, kamu akan cenderung melakukan kejahatan lagi. Tuan, saya bisa bersumpah. Bangau Surgawi menjadi cemas. Di mana tulang punggungmu? Kamu agak angkuh pada awalnya, kata Li Qiye. Seorang leluhur primal seharusnya tidak takut mati. Selain itu, dia pernah mengalami situasi mendekati kematian sebelumnya. Hanya saja ketika dia melihat penjahat disempurnakan oleh Li Qiye, dia tidak menginginkan nasib yang sama. Jadi bagaimana jika dia kuat dan tak terkalahkan sekali? Itu semua tidak ada artinya sekarang. Sumpah tidak menebus dosamu. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Tuan? Saya memiliki beberapa sumber daya dan harta berharga, apakah itu cukup? Dia bertanya, siap menawarkan semua yang dia miliki. Apakah saya terlihat seperti saya membutuhkan harta karun? Li Qiye bertanya. Dia menyadari bahwa dia menawarkan hal yang salah. Nenek moyang tertinggi dari Desolate Frontier tidak akan peduli dengan kekayaannya. Saya punya cara lain. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, ayo, beritahu semua orang. Li Qiye tersenyum. Saya akan menjaga suatu wilayah dan memastikan keselamatan penduduknya. Saya akan mengubah cara saya dan bekerja keras untuk kemakmuran semua orang. Dia berkata dengan lembut, kata-kata tidak cukup. Kata Luosha, mengira ini hanya taktik penundaan.
Saya siap untuk bersumpah, katanya. Tidak perlu, ketika itu sangat sederhana. Li Qiye tersenyum. Dia sangat gembira, percaya dia telah menemukan jalan keluar. Dia menambahkan, terima kasih telah bersikap baik hati, saya akan mengubah cara saya. Tidak perlu, Li Qiye menyela dan meraihnya. Dia tidak bisa menahan karena Li Qiye bisa meraih semua 3 abadi, apalagi puncak tunggal. Berdengung, puncak melepaskan untaian api, ingin melarikan diri. Sepertinya masih hidup, ingin mengusir bangau surgawi. Sayangnya, Li Qiye memiliki pemahaman yang kuat. Gemuruh, itu bergetar hebat untuk mendapatkan kembali kendali. Sejak fusi, Heavenly Crane bertanggung jawab atas puncak dan pulau-pulau. Namun, dia merasakan puncaknya mengusirnya sekarang. Perbaiki, cahaya Dao meletus dari tangan Li Qiye untuk proses penyempurnaan. Baik puncak maupun bangau surgawi mengalami ini. Rasa sakit yang tak tertahankan menembus jiwanya, menyebabkan teriakannya bergema di seluruh Liga Kekaisaran. Ocean Gaze dan yang lainnya bergidik saat mendengar teriakan leluhur primal. Tidak, dia merasakan jiwa dan takdir sejatinya meleleh. Namun, alih-alih mengubahnya menjadi debu, itu meningkatkan fusi antara dia dan puncaknya. Kedua entitas itu benar-benar menjadi satu. Stabilisasi jiwa, penjaga. Li Qiye meraung dan membawa puncak ke wilayah Liga Kekaisaran di depan mata yang tercengang. Dia menyematkan puncak ke tanah dan dengan gemuruh keras, pembuluh darah bumi tercipta di bawahnya. Keberuntunganku, Dao Agungku, Heavenly Crane berteriak. Meskipun jiwanya terhubung ke puncak, Dao-nya dan keberuntungan puncaknya terpisah. Setelah penyempurnaan Li Qiye, dia akhirnya menjadi satu dengannya. Puncaknya adalah dia dan sebaliknya. Ini membuatnya lebih kuat, dia pikir penderitaan itu sepadan. Namun, ketika Li Qiye menyematkan puncak ke tanah, dia menyalurkan Grand Dao dan kekayaan bawaan ke pembuluh darah besar yang baru. Ledakan, puncak tumbuh menjadi gunung ilahi yang menembus awan. Untaian keilahian terpancar, mengubahnya menjadi pusat tanah. Kekuatan Dao melahirkan sekeliling, meningkatkan entitas hidup dan mati. Tidak butuh waktu lama sebelum tempat ini berubah menjadi tanah suci. Saya gunung, Dao agung saya, kekuatanku, sudah berakhir. Suara bangau surgawi bergema, kultivasinya tidak lagi tersedia. Itu menjadi sumber keilahian dan makanan bagi makhluk hidup lainnya. Dia berubah dari leluhur primal menjadi gunung ilahi yang hidup. Tuan, bukankah Anda mengatakan saya akan diselamatkan? Bangau surgawi bertanya pada Li Qiye. Ini sudah menyelamatkanmu, kecuali kamu menginginkan nasib yang sama dengan kelompok 9 tangis. Li Qiye tersenyum. Apakah ini berbeda? Bangau surgawi mengeluh. Sangat. Li Qiye berkata, jika Anda memberkati tanah ini untuk era yang akan datang, Anda akan diberikan banyak uang. Suatu hari, kamu akan kembali sebagai manusia. Benarkah? Bangau surgawi ragu. Kata-kata saya adalah kebenaran. Akan ada kesempatan kedua, kata Li Qiye. Terima kasih, Tuan, terima kasih. Bangau surgawi dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasihnya karena ada kesempatan untuk hidup kembali. Tentu saja, era hamil lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Itu membutuhkan usaha dan tekad. Namun demikian, nasibnya jauh lebih baik daripada kelompok 9 tangis. Sementara itu, kelompok virtuoso bertukar pandangan. Wilayah mereka memiliki gunung ilahi yang pernah merupakan leluhur primal. Ini mirip dengan menemukan tanah suci entah dari mana. Berdengung, Li Qiye tiba-tiba mengangkat dan menurunkan telapak tangannya dengan gerakan terus-menerus. Batu pemberat menjadi berkilau lagi dan menembakkan balok ke kubah langit. Ocean Gaze dan yang lainnya merasa dunia sedang terbalik. Namun, mereka tidak merasa bingung selama pembalikan mendadak. Percikan, air juga melonjak dan menenggelamkan seluruh langit. Mereka kemudian melihat pantulan di atas, pulau-pulau yang terlihat sama dengan pulau-pulau mereka bersama dengan jurang yang bercahaya. Li Qiye membalik tangannya lagi dan mengambil satu langkah, menghilang ke dalam jurang cermin.
Air kemudian menyebar dan Liga Kekaisaran kembali ke orientasi semula. Ketika kelompok itu mendongak lagi, mereka melihat langit biru alih-alih pantulan. Dia akan pergi ke pusat Isles of Evil. Goldblade bertanya meskipun pulau-pulau itu tidak ada lagi. Heavenly Crane dan yang lainnya juga melihat tetapi tidak melihat petunjuk apapun. Ayo kembali. Ocean Gaze menghela nafas lega karena mereka selamat dari cobaan itu. Tuan Saudara Ocean Gaze, Gunung Ilahi berbicara, begitu Anda kembali, tolong jangan lupa untuk memindahkan beberapa murid atau penghuni ke tempat saya. Para kaisar dan dewa yang sunyi terkejut mendengar ini. Penatua Bangau, kamu baru saja berubah menjadi gunung, tidak perlu terburu-buru untuk memelihara. Goldblade tertawa, baru saja berbalik. Saya telah menjadi gunung selama era sekarang. Bangau surgawi frustrasi dan mengatakan kepada Ocean Gaze, saudaraku, aku sudah berumur dan tidak ingin sendirian. Tolong kirim murid atau bahkan manusia untuk tinggal di tempatku, itu akan lebih hidup. Bagaimana dengan saudara-saudaraku dan aku? Goldblade bertanya. Tidak, tidak. Bangau surgawi menolak para bandit. Tunggu, itu tidak benar. Apakah kamu tidak ingin teman? Saudara-saudaraku dan aku akan membangun kamp kami di sini dan membuat tempat ini hidup. Goldblade menjawab, sekelompok bandit akan merusak rencanaku untuk memelihara makhluk hidup, aku tidak akan bisa kembali saat itu. Kata Bangau surgawi, itu diskriminasi. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kata Goldblade, waktu berubah, saya bertekad untuk melindungi dan memelihara sekarang. Kata Bangau surgawi, kalau begitu kita juga bisa berubah. Kami akan kembali menjadi warga negara yang baik dan membantu mengubah tempat ini menjadi surga. Kata Goldblade, warga negara yang baik. Luosha menatapnya dengan keraguan di matanya. Kaisar Iblis, apakah kamu mengatakan kita tidak bisa menjadi orang baik lagi? Tidak ada yang terlahir sebagai bandit, kami adalah korban keadaan. Goldblade memprotes. Kamu salah satunya, katanya. Dia tersenyum canggung sebelum menjawab, oke, saya, tetapi banyak saudara laki-laki saya terpaksa melakukannya. Jika mereka memiliki latar belakang dan rumah yang baik, mereka tidak akan melakukannya sama sekali. Sama seperti murid-murid dari sekte besar dengan akses ke materi sejak awal, mereka tidak pernah peduli dengan harta duniawi dan tidak akan merampok. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu, saya bisa menjelajahi dunia tetapi saudara-saudara saya membutuhkan tempat tinggal. Mereka akan berkembang di bawah bimbingan Crane dan jika mereka masih tidak bisa dipercaya, mereka dapat bergabung dengan Liga Kekaisaran dan terikat pada aturannya. Dia ingin saudara-saudaranya memiliki tempat setelah kehancuran kepulauan kejahatan. Sekarang, area Heavenly Crane sempurna bagi mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Ocean Gaze dan yang lainnya berkata karena mereka menghormati kultivasi Goldblade. Kalau begitu kita juga memiliki Desolate Frontier. Goldblade melepaskan harga dirinya dan meraih bahu Alcrusa, mereka akan mengamati area ini di masa depan. Hei, jangan seret aku ke dalam kekacauan ini. Rusa Alk menatapnya dengan tidak senang. Yah, leluhurmu yang tertinggi adalah orang yang memulai surga ini. Masuk akal jika sekte Anda akan bertindak sebagai penjamin, bukan? Goldblade tersenyum. Alkdir setuju dengan logika ini dan merenung dalam diam. Tidak semua orang dari Isles of Evil adalah orang berdosa yang tak termaafkan. Goldblade melanjutkan, ini adalah kesempatan terbaik bagi mereka untuk memulai dari awal. Ini juga berlaku untuk kelompok Blackwind dan Yin Yang. Tidak ada yang bermasalah dengan idenya. Sementara itu, Li Qiye menyelidiki jurang kosong. Namanya adalah Eternal Abyss tetapi setelah Heavenly Sin mati dalam pertempuran, wilayahnya hancur menjadi Uncrossable Expanse. Banyak area yang menyatu menjadi satu termasuk Eternal Abyss. Namun, tempat itu kosong karena banyak kekayaannya hancur selama keruntuhan. Bentuk baru terdiri dari Liga Kekaisaran dan beberapa warisan sisa seperti Immortal Seek dan Soaring Peak.
Untuk memasuki Eternal Abyss lama membutuhkan teknik khusus di luar jangkauan leluhur primal. Oleh karena itu, ia harus memiliki kekayaan atau harta yang besar. Namun demikian, kekosongan di sini tidak bisa menyembunyikan Li Qiye. Dia memberikan perhatian khusus pada batu-batu yang terkubur di bawah dasar berlumpur. Dia menyentuhnya untuk merasakan kekuatan tersembunyi. Penguasa tertinggi tidak memiliki wawasan dan kemampuan untuk melakukannya bahkan setelah mengirim niat ilahi mereka ke tanah. Dia menyadari ada sesuatu yang tertidur di bawahnya, sangat dekat dengan kematian. Keluarlah, jangan buatku menghancurkan tempat ini. Li Qiye mengetuk dengan lembut. Terlepas dari sentuhannya yang lembut, ketukan itu terdengar seperti guntur bagi entitas yang tertidur. Berpura-pura mati bukan lagi pilihan. Berdengung, batu-batu di tanah menyala dan membentuk rune Dao yang saling terkait. Bab Dao muncul dan memanggil platform Dao yang sedang naik da. Meskipun terlihat hancur, rune Dao yang membentuknya luar biasa. Ini pasti berasal dari makhluk abadi karena cahaya itu tampaknya sudah ada sejak awal waktu. Setiap cahaya bisa memulai sumber Dao baru. Ledakan, platform akhirnya terbuka, memungkinkan pancaran abadi meletus. Saat ia bergegas keluar dari jurang, ia muncul di atas lautan dosa surgawi dalam lintasan ke bawah. Tujuannya adalah sumber mimpi. Sumber ini menyerap kekuatannya dan melahirkan hamparan yang kacau. Setelah melakukan kontak dengan wilayah lain, sisa misteri dari tanah Heavenly Scene sebelumnya muncul. Sumber mimpi masih menjadi fokus utama. Kekuatannya melonjak secara dramatis dan memulai dunia mimpi yang unik. Bersambung.